Kita masih melanjutkan pembahasan bab wudu. Kitabut Thaharah bab wudu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis bagaimana membasuh kedua telinga. Hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis Abdullah bin Amr ini, kemudian setelah itu kita sertakan hadis nomor berapa? Masih ingat? Yang berhubungan dengan telinga. Di punya antum hadis nomor 39. Ada yang selain 39 ada? Nggak ada ya? Semua sama 39? Kita lihat dulu penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan tentang dua hadis yang pekan lalu kita bacakan. Masih hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ketemu ya hadis Abdullah bin Amr? Faiz, bawa bukunya? Nggak bawa ya? Hah? Tulisannya? Oh, kirain Al-Qawaid. Siap. Buat apa dua-dua? Kita lihat penjelasan Syekh Fauzan. Al-haditsu dalilun ala sifati mashil udhunaini. Hadis ke 36 ini, hadis di kitab saya 36. Hadisnya Abdullah bin Amr. Di kitab antum 33. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadis yang mulia ini adalah sebagai dalil, sebagai salah satu dalil yang menjelaskan tentang tata cara membasuh kedua telinga. Wa huwa an yadkhula isba'aihi asabahataini fi samakhai udhunaihi limashi batinihima wa yamsahu bi ibhamaihi zahirahima wa hiya al-ghadarif al-kharijiyah. Ya, ini sifat membasuh telinga sebagaimana yang kita ketahui gimana? Dengan memasukkan jari telunjuk kemudian memutarkan ibu jari.
ke daun telinga. Walakin al-amal bis sunnah afdal liyahsula lahu ajrul iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Muwaffaq Ibnu Qudama wala yajibu mashuma mastatara bil ghadarif li'anna ar-ra'sa alladhi huwal aslu la yajibu mashu mastatara minhu sya'ri wal udhun aula. Ini adalah amal yang mengikuti sunnah, dan mengikuti sunnah itu lebih afdol. Ya, sifat wudu seperti ini adalah sifat wudu yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih mendekati kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadisnya Abdullah bin Zaid, ya, hadisnya Abdullah bin Zaid. Ada ya? Hadis 38 menyantum ya? 39. Hah? 39. Kita lihat penjelasan daripada Syekh Saleh Fauzan. Al-haditsu dalilun ala mashil udunaini yakunu bifadli ma'i ra'si. Wala yu'khadhu lahuma ma'un jadidun li'anna al-udunaini min ar-ra'si kama taqaddam li'anna alladhina wasafu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru annahu akhadha ma'an jadidan li'udhunaihi. Qala Ibnu Qayyim wa lam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha lahuma ma'an jadidan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak sah atau tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi pernah mengambil air wudu untuk membasuh telinganya selain air wudu selain air yang digunakan untuk rambutnya. Jadi, kalaupun ada riwayat maka riwayatnya tidak sah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh kembali mengatakan atau kita lihat penjelasan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah pada hadis Abdullah bin Zaid. Al-amalu ala hadha inda aktsari ahli ilmi ra'au an ya'khudha li ra'sihi ma'an jadidan. Tetap sebagian ulama, kata Imam At-Tirmidzi,
Ada yang memilih untuk mengambil air berbeda dari yang digunakan untuk rambut, ya. Jadi berdasarkan hadis ini. Nah, tapi kesimpulannya dari pertemuan yang lalu, sebagian ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil karena hadis ini dinyatakan sebagai hadis apa? Syadz. Hadis syadz. Kenapa? Karena menyelisihi hadis yang lebih sahih dari hadis ini. Sekurang-kurangnya ada dua, ya. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis syadz sehingga tidak bisa diamalkan. Sebagian ulama menjamak dua hadis ini. Hadis Abdullah bin Amr dengan hadis Abdullah bin Zaid dijamak. Sehingga hadisnya Abdullah bin Zaid pun bisa digunakan. Ada sebagian yang menggunakan hadis tersebut. Jelas sampai sini? Ada soal? Gozi? Nanya apa Gozi? Lebih sahih yang mana? Kalau berdasarkan riwayat, hadisnya Abdullah bin Zaid itu masuknya ke dalam golongan hadis syadz. Berdasarkan riwayat. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan itu bagian daripada hadis syadz. Kenapa? Hadis syadz itu apa? Syadzun. Hadis sahih menyelisihi yang lebih sahih, yang lebih banyak kesahihannya. Masih ingat pembahasan yang lalu gitu? Gitu. Yang berkata demikian adalah Imam Al-Baihaqi, fariwayatu, atau Syekh mengatakan riwayatul Baihaqi syadzatun. Ya, riwayatnya Al-Imam hadis Abdullah bin Zaid itu datang dari Al-Imam Al-Baihaqi dan dikatakan oleh para ulama riwayatnya Al-Imam Al-Baihaqi itu syadzatun. Syadzatun atau syadzun. Kenapa? Li'anna al-Haythama ibn Kharijah wa in kana thiqatan lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsar minhu haitsu rawahu jama'atun an ibni Wahabin kama taqaddama bil lafdhin annahu masaha bi ra'sin bima'in ghairi fadli yadihi. Fatakunu riwayatuhu ghairu sahihatin wa in kana ruwatuha thiqatun li adami salamatiha minasyudud alladhi huwa syartun fi sihhatil hadithi wa qad awrada al-Baihaqiyyu lafdha Muslim wa qala wa hadha asahhu min alladhi qablahu. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadisnya Imam Al-Baihaqi adalah hadis syadzun. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadis Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi ada perawi yang bernama Haytham bin Kharijah. Haytham bin Kharijah.
Dia bukan orang yang lemah, tapi orang yang sikoh. Akan tetapi dalam hal ini, beliau menyelisihi orang banyak. Ya, menyelisihi orang banyak yang meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi. Menyendiri. Jelas? Beliau menyendiri. Maka karena dia menyendiri, fatakunu riwayatuhu ghairu sahihatin, maka jadinya hadis dia tidak sahih. Tidak sahihnya karena ketika sudah dihadapkan dengan siapa? Riz. Ingat nggak penjelasannya? Dengan orang banyak yang meriwayatkan beda hadis dengan dia, beda isi dengan dia. Pekan lalu saya sampaikan, kalau dibilangkan 9 dan 1 orang gitu ya. Ya, masih ingat nggak? Jadi 1 orang meriwayatkan sebuah riwayat dan bisa riwayat itu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi ternyata 9 orang selain dari 1 orang ini meriwayatkan dengan riwayat dengan isi yang berbeda dari dia. Maka dalam ilmu mustalah ini disebut dengan syadz. Hadis 1 orang ini disebut dengan syadz. Dia orang sahih, dia orang benar, tapi dia menyelisih 9 orang yang benar. Jadi 1 orang benar lawan 9 orang benar. Maka hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak selamat dari syadz. Yang mana salah satu persyaratan hadis itu bisa diamalkan, hadis itu bebas dari syadz. Ya, hadis itu bebas dari syadz. Kemudian kata Syekh, waqad awradal Baihaqi dalam kesempatan yang lain Al-Imam Al-Baihaqi membawakan hadis lafadznya Imam Muslim, yaitu yang Nabi tidak mengambil air kembali untuk membasuh telinganya. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi punya 2 riwayat. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas? Ya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi berkata wahada asahun minalladzi qablahu, dan hadisnya Muslim ini lebih sahih daripada hadis sendiri yang dia bawa. Yang berkata sendiri itu siapa? Al-Imam Al-Baihaqi, sang rawi hadisnya. Tentunya rawi hadis jauh lebih mengetahui. Mafhum enggak? Jelas sampai sini teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Jadi secara riwayat hadisnya Abdullah bin Amr dia lebih kuat. Karena diriwayatkan oleh banyak orang. Ya. Karena dia diriwayatkan oleh banyak orang. Jelas semua teman-teman? Adapun hadisnya Abdullah bin Zaid, maka hadis itu dikatakan oleh para ulama tergolong hadis syadz. Karena ada salah satu rawinya yang menyelisihi banyak rawi. Bukan rawinya yang masalah, tapi isinya. Rawinya sikoh. Haytham sikoh. Tetapi isi dari riwayat dia menyelisihi apa para hadirin? Menyelisih orang banyak.
gitu. Makanya dikatakan hadis syadz. Mafhum ya, jelas sampai sini teman-teman? Jadi hadis syadz itu hadis dhaif atau bukan? Hadis syadz itu kalau dia berhadapan dengan hadis yang sahih, maka dia sahih, hadis dhaif. Tapi kalau hadis syadz itu berdiri sendiri, dia sahih. Jelasnya? Nggak ngerti ya? Paham nggak? Kalau hadis itu sudah dikatakan syadz, sudah pasti dia menyelisihi hadis yang lebih sahih. Nggak mungkin dia dikatakan syadz. Kalau ada hadis ini syadz, nanti antum kalau baca-baca, rajin baca buku hadis, ya, nanti ulama tuh jelasin hadis ini syadz. Syadz apa ya gitu. Antum udah tahu dah tuh apa itu syadz. Ketika antum, kalau nggak mungkin hadis itu dihukumi syadz kecuali hadis itu menyelisihi yang lebih sahih, lebih banyak riwayatnya. Oke? Maka ketika dia sudah jadi syadz, maka dia jadi dhaif. Jelas? Ketika dia udah jadi syadz. Paham nggak? Tapi kalau dia sendiri, dia hadis sahih sendiri. Sendiri tentunya belum dinamakan syadz. Sendiri. Sebagaimana makanya yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, Al-Haytham itu siqah. Syekh Shalih Fauzan amanah ilmiah. Kata Syekh Shalih Fauzan, Al-Haytham itu siqah. Lakinnahu, akan tetapi huwa yukhalifu mimman huwa aktsar minhu. Akan tetapi dia meriwayatkan menyelisihi rawi-rawi siqah lainnya. Banyak. Jadi sehingga hadisnya dia jadi lemah, bukan dianya yang lemah. Bukan orangnya. Kalau orangnya lemah, itu udah ditinggalin dari kemarin-kemarin. Ilmu hadis itu gitu. Jelas ya? Ilmu hadis itu sebelum bicara hadisnya, siapa orangnya. Dalam dunia ilmu, orang ghairu ma'ruf itu ditinggalin, gak diambil ilmunya. Dalam dunia ilmu agama, orang yang ghair ma'ruf, tidak dikenal di kalangan ahlul ilmu, itu gak diambil ilmunya. Jadi ahlul ilmu itu ma'ruf di kalangan ahlul ilmu. Paham? Orang, misalkan antum mengambil ilmu dari, misalkan seorang syekh ngambil ilmu dari siapa gitu. Syekh itu ghair ma'ruf, nggak dikenal, nggak diambil ilmunya. Tidak diambil. Karena ahlul ilmu itu harus ma'ruf. Ma'ruf di kalangan ahlul ilmu. Jelas? Ahlul ilmu, dia harus ma'ruf di kalangan ahlul ilmu, bukan di kalangan orang awam. Karena bisa jadi, ini gini deh, misalnya gini. Ini saya buat ilustrasi sederhana lah misalkan. Misalnya apa? Dari misalnya, mohon izin deh misalnya. Kalau kita mau bicara kepolisian, antum lebih kenal misalnya orang-orang yang ada di mana, polsek, sebelum polsek ya, polres ya. Atasnya polres atau polsek? Polres atas, polsek. Mungkin kita lebih kenal orang-orang yang ada di polsek. Karena interaksi masyarakat terdekatkan dengan mereka, betul ya? Betul nggak? Karena interaksinya apa-apa ke polsek. Belum tentu antum kenal nama-nama, mohon maaf, para jenderal-jenderal yang atas itu. Benar nggak? Nyata nggak itu? Tapi sesama jenderal itu saling kenal nggak? Saling kenal nggak? Saling kenal. Perlu nggak dikenal sama yang bawah? Kan gitu. Jelas nggak? Paham nggak tuh? Kurang lebih ahlul ilmu kayak begitu. Ada ahlul ilmu itu dia harus dikenal di kalangan atas ahlul ilmu. Sesama ahlul ilmu harus paham. Makanya ketika kita tanya ahlul ilmu, ditanyanya secara lembaga atau siapa gurunya. Iya. Saat saya belajar dengan siapa, dia lulusan di mana? Madinah atau di mana? Ma'ruf, Ma'had Ma'ruf. Jadi untuk menenangkan siapa? Yang belajarnya. Oh, tolibnya harus tenang gitu. Kan saya udah sampaikan, Nabi saja harus ada tazkiyah untuk diikuti oleh orang.
Tazkiyahnya apa? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusannya Allah, jadi antum harus ikutin. Nah sekarang kalau antum ceramah, kajian, kapasitas antum apa? Lisensi antum dari mana? Paham nggak? Lisensinya apa misalnya? Oh dia lisensinya Madinah. S1, S2, S3. Oh dia nggak punya lisensi. Tetapi dia dapat lisensi dari Syekh Saleh Fauzan, Syekh Jibrin, Syekh Alus Syekh. Itu udah cukup. Jelas? Itu sudah sangat cukup. Ini dunia ilmu. Dunia ilmu seketat itu. Kalau orang gair ma'ruf dalam dunia ilmu agama, itu la yu'khad ilmu. Tidak diambil ilmunya. Tidak diambil. Antum nanti belajar mustalah hadis, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Antum akan lihat, orang yang nggak dikenal di dunia ilmu, itu nggak diambil ilmunya. Orang yang tidak dikenal di dunia ilmu, sesama ahlul ilmu, la yu'khad ilmu, tidak diambil ilmunya. Sebelum bicara isi hadisnya, itu diperiksa dulu orang-orangnya. Itu namanya ilmu rijal. Apalagi tuh gitu ya. Siapa suruh belajar hadis gitu ya. Belajar hadis pusing kepala antum. Beneran. Makanya antum lihat ahlul hadis itu palanya botak-botak. Masya Allah. Beneran. Panas. Jadi kita ini om, sebelum isi hadis itu belajar, mereka tuh belajar nama ilmu rijal. Ada namanya setelah ilmu rijal ada jar wa ta'dil. Tuh. Jar wa ta'dil. Apa tuh? No. Apalagi tuh no gitu kan. Takjil gitu, takjil. Iya. Jarah wa ta'dil. Jarah itu melemahkan seseorang, orang dianggap lemah. Ta'dil itu seseorang dianggap kuat. Itu ada ilmu tersendiri. Jarah wa ta'dil namanya. Dalam ilmu hadis sebelum bicara hadisnya, siapa fulannya? Luar biasa. Jelas para hadiah ya. Kalau di sini, kenapa saya bilang begini? Karena Haistamnya sikoh. Dianya per orangnya sikoh. Ya, secara individunya sikoh. Tetapi isi yang dia bawakan ini menyelisihi orang-orang yang sikoh yang banyak itu. Jadi yang dilemahkan bukan orangnya, tapi isinya. Jelas? Kalau yang lemahnya Haisam itu sudah nggak dipakai dari kemarin-kemarin. Jelas nggak? Kalau yang remahnya si Haisamnya, maka dari kemarin sudah kita tidak pakai. Syekh juga nggak mungkin bawakan. Jelas? Ya. Siap. Kalau tadi kan hadis itu ada satu melawan yang banyak. Artinya kan di situ ada permainan, bukan permainan, tapi ada logika kita pakai kan ya. Satu melawan banyak pasti lebih kuat yang banyak. Nah, saya ingin tanya itu kalau di sebelah itu kan sangat mengagum-agungkan ilmu mantik. Kalau yang pemahaman saya itu kan ilmu logika. Nah, kalau kita sebagai kayak saya ini orang awam yang baru belajar mendudukkan tadi ilmu mantik sama logika tadi gimana? Mantik itu mantik. Mantik itu filsafat kan? Iya. Itu kan katanya bermainnya di area-area logika manusia. Betul. Kalau ilmu mantik itu dia membahas sesuatu hal yang tidak ada keterangannya. Nggak bisa dibahas dia. Justru dia kenapa pakai logika? Karena tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Maka dia berputar di logika. Makanya belajar ilmu mantik hasilnya apa? Gila. Karena dia nggak ketemu nasnya. Karena dia nggak ketemu dalilnya. Kalau yang tadi membandingkan antara satu dengan yang banyak, pasti kuat yang banyak itu tergolong yang logika atau? Dia enggak. Karena gini, kedudukannya begini para hadiah. Kedudukannya mungkin secara sepintas orang awam akan memahami seperti itu. Tetapi tentunya beda.
sangat beda. Ada alasan-alasan banyak yang kita nggak ketahui. Misalkan diantaranya dalam dunia ilmu, nanti dalam ilmu hadis itu ada urutan, orang itu diurutin. Ya, ada yang disebut dengan ausak. Ausak itu di atas sesikoh. Jadi kalau dia udah bicara sudah benar, karena dia dianggap sikoh. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi para sahabat itu levelnya ausak, sudah pasti sikoh. Makanya majhul dalam dunia hadis ada juga disebut dengan majhul. Kalau majhulnya di sahabat, tetapi riwayatnya bisa sampai pada Nabi, maka ghair muskilah, nggak ada masalah. Maksudnya apa gini? Misalnya gini. Hadis itu sampai berhenti di Abdullah bin Mubarak misalkan. Abdullah bin Mubarak itu seorang tabi'in. Abdullah bin Mubarak ini tidak menyebutkan nama sahabat. Tapi Abdullah bin Mubarak menyebutkan misalkan gini. Qala Abdullah bin Mubarak gitu kan. Harusnya setelah Abdullah bin Mubarak ini adalah sahabat. Sesudah sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Abdullah bin Mubarak ini tabi'in. Habisnya seharusnya Abdullah bin Mubarak ini menyebutkan nama sahabat. Kemudian setelah sahabat baru Rasul ya, baru Rasul. Ini disebut dengan silsilatul ruwat, silsilah rawi. Baik. Nama Abdullah bin Mubarak kemudian langsung pada Nabi tanpa menyebutkan sahabatnya, majhul, qala rajulun misalkan gitu. Jadi Abdullah bin Mubarak mengatakan wa qala rajulun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajul yang dimaksud ini rajul tidak disebut namanya. Tidak bisa dicari, cuman rajul, tetapi secara riwayat nyampe kepada Nabi, maka majhul ini namanya. Jadi tidak disebutkan namanya dalam ilmu riwayat, ini disebut dengan majhul, ghair ma'ruf, namanya nggak diketahui. Tetapi majhulnya sahabat tetap diterima. Kenapa? Karena sahabat mereka kedudukannya di atas para tabi'in dan seluruhnya. Kecuali Abdullah bin Umar menyebutkan sebuah hadis, kemudian Abdullah bin Mubaraknya nggak ada. Maka hadis ini langsung munqati. Langsung hadis ini munqati. Munqati itu salah satu jenis dari hadis dhaif. Jelas nggak? Kurang ya. Jadi gini Om Jun. Tidak melewati sahabat. Nah, melewati sahabat Om, cuma tidak disebut namanya. Disebut nggak ketahuan namanya, cuma disebut seseorang laki-laki berkata. Jadi laki-laki yang berkata ini siapa? Dicari riwayatnya nggak ketemu, tapi bisa disandarkan pada Nabi. Maka dia tetap, kenapa? Karena hukum majhul or ghair ma'rufnya sahabat itu nggak ada masalah. Karena mereka semuanya dalam ilmu ruwat disebut dengan ausak. Gitu. Kalau dibalik sahabatnya ada, ya ini misalkan Ibnu Umar ya misalkan tadi Abdullah bin Umar. Sesudah Abdullah bin Umar ini harusnya tabi'in. Di antara tabi'in kita sebutlah namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini nggak ada. Tapi dia jadi dari tabi'ut tabi'in, misalnya tabi'ut tabi'innya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menyebutkan qala rajulun, setelah qala rajulun balik lagi ke sahabat qala Abdullah bin Umar. Maka dalam ilmu hadis ini munqati. Munqati itu salah satu jenis hadis dhaif. Gitu. Ya. Bukan. Karena majhul seluruh majhul selain sahabat, ini kaidah juga. Itu munqati, nggak bisa di makanya dalam ilmu hadis itu disebutnya hadis munqati, hadisnya terputus, dan disebut dengan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu jenisnya macam-macam. Dia putusnya di mana? Inqita'nya di mana? Apakah dari awal, di pertengahan, atau di akhir? Bisa putus dari awal, tengah, akhir bisa. Bisa putus di awal, nyambung bisa. Gitu. Makanya pernah dengar nggak? Kalau kajian, beberapa ustadz, nggak banyak sih yang seperti ini. Ustadz besar terutama.
Itu kalau nyebut nama orang disebut tanggal lahir dan tanggal matinya. Belum pernah dengar ya? Iya, pernah. Jarang sekali yang bisa menyebutkan seperti ini kecuali orang yang mendalami ilmu hadis. Disebutkan nama orangnya, fulan misalnya lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Itu pentingnya mengetahui di mana orang ini. Orang ini berkedudukan sebagai siapa. Ajib ya. Disebutkan dia lahir di mana, dia meninggal tahun berapa, lahirnya tahun berapa. Saya sampai buka kepala nih, jadi pusing juga kepala saya. Bener nggak? Waduh. Antum, dan itu kita, kalau antum mau belajar ilmu hadis, antum harus tahu Imam Bukhari lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Imam Muslim lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, lahirnya di mana, meninggal di mana. Harus tahu, tidak tertipu dengan sejarah nanti. Apalagi mau berbicara tentang ilmu ruwat atau ilmu hadis. Ini banyak orang mundur terteratur nih kalau dengar kayak gini nih. Hah? Hah? Iya. Ilmu hadis, ilmu yang sangat luar biasa. Hah? Ilmu yang Masya Allah. Nanti mudah-mudahan ada Allah kasih beri kita umur panjang, kesempatan belajar mustalah hadis nanti. Antum akan terbengong-bengong. Orang udah terkenal itu harus ditinggalin kalau dia bukan ahlul ilmu. Beneran, nggak bohong. Nanti dalam ilmu mustalah hadis namanya. Ma'ruf, orangnya ma'ruf tapi ahlul ilmu bilang dia bukan ahlul ilmu, tinggalin. Itu ada di ilmu mustalah hadis. Makan saya pernah bilang di satu majelis di sini mungkin orang kalau kita kurang iman, kita akan bereaksi saat Nabi bilang Khawarij ini anjing-anjing neraka. Nabi bilang begitu. Ya, kilabun nar kata Nabi SAW. Padahal Khawarij secara lahiriah penghafal Quran. Keumuman. Baca Qurannya bagus. Puasa, wah pokoknya bagus. Tapi Nabi bilang apa? Kilabun nar. Coba antum kurang-kurang iman pasti bilang Nabi ini keterlaluan. Asal-asal ngomongnya kan begitu. Kasar gitu. Nggak punya adab gitu kan. Benar nggak? Kalau kita kurang iman kan begitu ya. Tapi kan nggak mungkin Nabi bicara seperti itu tanpa dasar. Tidak mungkin. Jadi kalau penampilan yang menarik sesuai dengan sunnah itu belum tentu sebuah jaminan. Belum tentu sebuah jaminan seseorang berada di atas sunnah. Kurang sunnah apa Khawarij? Ya, secara lahiriah kurang sunnah apa? Tapi Nabi bilang mereka ada kilabun nar. Ketemu mereka, itu kata Nabi apa? Bunuh. Oh, jangan tanya. Panjang kali lebar nih kalau hadis ini mau dibicarakan. Ketemu mereka apa? Bunuh. Subhanallah. Ya. Apa? Karena dia menyimpang pola pikirnya, dia menyimpang orang Khawarij. Menyimpang pola pikirnya gitu. Panjang siapa namanya Faiz, panjang. Nantilah antum mudah-mudahan kita istiqomah belajar lama-lama tahu insyaallah. Ya. Berapa tahun lagi gitu ya. Insyaallah sabar gitu ya. Harus butuh sabar. Belajar sabar. Makanya nanti Masya Allah deh, kalau antum lihat perjalanan kita belajar, apalagi kalau kita sudah buka mustalah hadis, buku mustalah hadis, luar biasa ketatnya. Mungkin kita bagian dari orang yang nggak diterima riwayatnya. Sekali bohong aja riwayat antum nggak diterima. Mardut langsung ditolak, nggak diterima dalam ilmu hadis. Imam Bukhari mau ngambil ilmu dari seseorang, orangnya bohong sama kucing. Ditinggalin sama Bukhari. Orangnya ditinggalin. Ini tangannya, manggil-manggil kucing. Gitu kan. Nggak ada makanannya. Bukhari lihat, padahal Bukhari mau ambil ilmu dari dia.
Balik lagi Bukhari, ditinggalin orang itu. Itu bohong sama kucing, gimana bohong sama wong? Subhanallah, kucing diprek. Subhanallah ya. Luar biasa, makanya sungguh terjaga agama ini, ya agama ini. Gitu. Sangat ketat ya, agama ini sangat ketat. Apa? Ya tentu belajar. Jadi dengan belajar kayak gini kayak begini Nanti dengan proses belajar insya Allah kita tahu sedikit demi sedikit. Jadi kan gini, kadang-kadang kita ini nggak sadar kita ini berada di atas Khawarij, Mu'tazilah atau apa gitu. Kenapa nggak sadar? Karena kita nggak tahu dasarnya Khawarij itu seperti apa. Padahal kita Khawarij. Paham nggak Mas? Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Seseorang misalkan, oh dia kayak gini nih misalnya nih. Anak kasih contoh nyata. Aisyah ketika ditanya sama orang Khawarij tentang apakah kita para wanita harus mengqadha salatnya sudah haid. Oke? Sampai sini jelas? Maka Aisyah langsung bilang, haruriyatun anti? Aisyah dengan ilmu yang dia miliki, Aisyah bilang, apakah ente orang Khawarij? Langsung ditembak begitu sama Aisyah. Haruriyatun anti? Kenapa Aisyah bicara seperti itu? Karena salah satu akidah dasar Khawarij, ya, setelah haid wanita itu qadha salatnya. Padahal Nabi tidak memerintahkan untuk qadha salatnya. Yang diqadha adalah puasanya. Makanya Aisyah langsung tembak, aharuriyatun anti? Ente Khawarij kan udah diajarin. Itu paham? Udah diajarin. Makanya langsung tembak begitu. Dan nggak mungkin kalau antum nggak ngerti langsung tembak-tembak begitu kan? Benar nggak? Hah? Iya kan, kita bisa tembak karena kita tahu kan, oh ini akidah seperti ini, pemahaman seperti ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Benar nggak? Bisa bicara seperti ini. Antum mau bicara, kayak sering saya bilang gini ya. Saya sampaikan knalpot Akra ya. Balik lagi nih Akra nih, gitu kan. Akra Lingga sama apa? Akra benar, itu yang ngerti knalpot itu benar-benar nggak bisa ditipu. Tapi kalau kita yang kagak ngerti knalpot, ya Akra Lingga aja udah kita bilang Akra beneran kan ori, bener nggak sih? Kalau yang nggak ngerti, Akra nggak usah Akra deh, Akra terlalu sulit. Motor. Sebagian orang yang nggak ngerti motor, mohon izin, ada satu jenis motor tidak bisa disebut namanya, dibuat mirip seperti Harley Davidson. Sahih? CC-nya nggak sampai 500 cc, cuma 2,5. Antum orang awam lihat itu Harley bilangnya, benar nggak? Pakai Harley itu. Orang yang nggak ngerti Harley kan gimana? Tahu dia itu bukan Harley, 2,5. Itu mah temannya Pulsar gitu. Iya gak? Bener gak? Di Londi. Iya. Bener kan? Kan ada. Itu mah. Bener Om. Tahu maksud saya kan? Ada kan? Anak-anak aja, nggak usah anak-anak, orang tua, bapak-bapak, anak muda, ngelihat motor itu Harley. Tapi yang ngerti Harley, yang ngerti motor, ya itu bukan Harley. BPHD. Enggak Harley, HD juga sih, hampir Davidson gitu. Jelas ya? Gitu. Nggak mungkin dong bisa bicara begini gitu. Ada lagi? Yang mau tanya lagi? Keluarnya sudah mulai pemikiran nyeleneh itu saat Umar meninggal.
Iya. Jadi Umar meninggal habis hidup. Aneh mundur deh gini gajah. Jadi saat Umar meninggal namanya masih hidup gitu. Kocak. Tayo. Hah? Apa? Iya. Sebelum Nabi apa sesudah Nabi? Oh gitu ya. Nah jadi dalam Nabi menyebutkan awal mula fitnah Islam itu saat Umar meninggal dunia, maka fitnah itu mulai terbuka. Saat Umar meninggal dunia. Maka Umar orang yang sangat luar biasa, bisa menjaga kestabilan agama ini. Maka semenjak Umar meninggal, maka sudah dikatakan mulailah fitnah itu muncul. Itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Luar biasa ya. Hatta Umar aja matinya dibunuh. Siapa yang bunuh? Iya. Apa? Iya. Berarti kan nggak bisa bunuh Umar dari depan. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Hadis? Syad. Pasti. Enggak. Hadisnya. Jadi gini, Adrial. Kalau dia sendiri, berarti kan sendiri, berdiri sendiri, tidak dilihat nih, dikonver dulu dengan semua hadis yang berada. Di-compare. Dia sendiri aja, dia sahih. Tapi ketika digabung, dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang hadis, ternyata hadis yang lain menyelisih hadis ini. Jadilah dia syadz. Jelas nggak? Kondisi sekarang itu kan hadis sudah terbuka semua. Iya. Ya memang kalau kita mah nggak bisa. Otomatis dia sudah ada komparasinya kan kalau kondisi akhir kita sekarang ini. Belum tentu. Makanya pernah saya sebutkan di sini, ya. Belum tentu, Adria. Maka saya pernah sebutkan di sini karena ini juga nasihat dari para ulama untuk pelajar, untuk orang awam itu sangat tidak dianjurkan baca-baca buku seperti ini. Pernah saya bilang begitu, baca sendiri nggak dianjurkan. Karena tidak menambah manfaatnya sangat sedikit daripada menambah mudaratnya. Mudaratnya apa? Salah paham. Makanya pernah saya sampaikan, kalau orang awam itu yang terbaik adalah silsilah hadis sahihah. Hadis yang sudah dinyatakan sahih. Dan silsilah hadis dhaifah. Kalau cuman kumpulan kumpulan hadis sahih itu belum di-compare dengan yang lainnya. Ada namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu kitab sudah di-compare. Itu pun belum secara komprehensif. Tapi itu sudah kumpulan hadis pilihan Sahih Bukhari dan Muslim. Balik lagi, makanya apa yang saya jelaskan ini, berarti kita nggak bisa dong hanya membaca hadis sahih. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Belum tentu hadis sahih pengamalannya benar. Jelas nggak? Paham nggak tuh? Seseorang membaca hadis sahih, belum tentu pengamalannya sahih. Kenapa? Karena pengamalan itu butuh bimbingan lagi. Bagaimana cara mengamalkannya? Jelas? Mafhum? Gitu. Saya ambil contoh nih misalnya. Abdullah bin Umar itu yang meriwayatkan hadis tentang panjangkan jenggot. Itu Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar juga yang potong jenggotnya setelah segenggam.
Oke? Sampai sini jelas? Itu Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis panjangkan jenggot. Dan Abdullah bin Umar juga yang memotong atau yang meriwayatkan potong jenggot sesudah segenggam. Taib, jelas? Sampai sini jelas? Maka berdasarkan hadis ini, para ulama, sebagian para ulama berpendapat panjangkan jenggot itu sampai segenggam. Jadi ketika sudah segenggam maka dipotong. Dengan alasan apa? Abdullah bin Umar yang meriwayatkan tentu lebih faham maksud dari panjangkan jenggot. Tapi tidak sebagian ulama, tidak seluruh ulama, tetap sebagian besar ulama tidak menggunakan kaidah ini. Mereka tetap menggunakan kaidah panjangkan jenggot. Kenapa? Karena potongnya perbuatannya Abdullah bin Umar. Jelas? Mafhum nggak? Sehingga antum akan lihat sebagian ustadz, sebagian ulama itu udah panjang-panjang gitu kan. Gitu. Tapi antum juga akan lihat ada ustadz yang segini sudah dipotong. Ada khilaf. Mafhum? Jelas sampai sini? Gitu. Iya, memang malam yang syahdu ini gitu kan. Ana yakin konslet ya Pak Dal. Iya betul, bagus satu. Betul. Jadi tadi kan salah satu Ustaz yang sampaikan tadi masalah kita pengen belajar, mau dicari baca buku sendiri tanpa bimbingan gitu kan. Ya, saya pengen nanya aja nih, kalau kayak kita Bulughul Maram ini termasuk yang sudah komprehensif dibaca. Aman untuk pelajar, untuk orang awam seperti kita belum. Karena apa? Karena dia potongan hadis. Oke? Ulama itu dalam nulis hadis itu bukan buat orang awam. Makanya lebih banyak bingungnya daripada mengertinya. Buku-buku, kitab-kitab tulisannya Syekh bin Baz. Di antara syekh yang paling banyak tulisannya kecil-kecil untuk awam, Syekh bin Baz. Kalau semacam kayak fawaid gitu. Ya itu bisa, itu sudah tuh kumpulan gitu. Dia bilang kalau saya baca resensi dia kayak semacam bunga rampai gitu kan. Terus ada wadawa. Artinya kalau buku-buku tebal-tebal itu bukan santapan orang awam. Dia boleh menyantap itu dengan bimbingan. Kayak gini para hadian. Di buku itu pun sudah disebutkan tentang syad. Cuman kan lewat buat kita baca. Penjelasannya antum nggak dapat secara terperinci. Gitu. Itu maksudnya. Kan berarti sang penulis ini, kata para ulama, sang penulis ini ngasih PR buat siapa? Buat pelajar. Untuk menjelaskan kepada orang awam. Kalau kayak bukunya Syekh Albani yang tuntunan sholat Nabi itu boleh berarti ya, karena dia sudah di Iya, karena bukunya sudah disyarah sama beliau. Tapi terkadang juga nggak orang memahami secara murni. Karena bukunya sangat dakik, sangat teliti sekali bukunya. Gitu. Terus ada kayak kalau umpamanya kita kan pakai pokoknya itu kan banyak banget Ustaz, termasuk ya. Terus kalau saya kan tertarik dengan dunia kesehatan Ustaz. Nah dia itu pokoknya itu kan ada beberapa kitab yang hubungannya sama kesehatan. Iya. Itu juga layak nggak? Aman nggak untuk saya? Sebenarnya kalau dikatakan buku-buku mereka itu aman, untuk siapanya gitu. Selama tidak sampai salah memahami, yang dikhawatirkan salah memahami kan. Gitu, yang dikhawatirkan salah paham. Kan saya pernah sampaikan begini para hadiah. Baca buku kitab bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang sudah diterjemah, gimana? Apakah bisa kita bilang berkata, misalkan antum baca satu buku sains, ya kan, yang ditulis oleh James misalkan, ya siapalah gitu ya, saya nebak-nebak asal-asal doang gitu kan, James gitu, oke? Dengan tulisan bahasa Inggris aslinya, antum baca nih, terus antum di qadarallahnya antum nggak bisa bahasa Inggris, otomatis James ini diterjemah ke bahasa Indonesia oleh
Rahadian. Oleh Yudo lah, kan antum yang membaca gitu ya. Yudo menerjemah bukunya James. Sekarang gini, apakah yang antum baca dari terjemahan Yudo itu mewakili apa yang James mau? Belum tentu. Toh, pasti itu, tidak mungkin tidak. Sehingga tidak bisa dikatakan James berkata dong. Bisa nggak antum bilang James berkata? Kita sama-sama diskusi. Antum boleh nggak bilang James berkata? Kenapa nggak boleh? Karena ada Yudo. Karena bukan James berkata, Yudo menerjemahkan perkataan James, itu yang lebih tepat. Benar nggak? Yudo menerjemahkan perkataan James. Kenapa? Karena kalau antum bilang, misalkan nih, antum berkata gini, James berkata, sementara James nggak berkata dengan maksud yang seperti antum mau, antum tanggung jawab besok di hari kiamat. Dituntut sama dia. Paham? Itu hati-hatinya dunia ilmu. Iya, sama-sama. Kita sama-sama. Sama-sama. Itu makanya saya dapat ini ketika saya belajar usul fikih sama Syekh Syekh Ajazi namanya, Azazi, orang Mesir. Ketika dia mau menyebutkan nama seorang syekh, beliau mau menyebutkan cuman dia lupa. Saat itu dia lupa. Masmu kata kita masmu syekh. Ana lupa kata dia. Qala ulama gitu. Terus akhirnya karena dia lupa, dia berkata qalal ulama gitu. Tidak disebut namanya. Kita tanya kenapa alasannya? Karena kalau ana sebut ternyata tidak dipulangkan atau yang saya sebut tidak mengatakan itu, maka saya tanggung jawab besok sama dia di hari kiamat. Maka dunia ilmu itu sebenarnya tanggung jawab pada yang di langit sana. Itu disebutnya dengan, saya pernah sampaikan, sering saya sampaikan di mana-mana. Dulu waktu saya mau tesis, apa namanya, skripsi ya bahasa kita ya, gitu kan. Itu buat judul dulu tuh. Judulnya itu Syekh tahu tuh kita nyolong atau judul sendiri. Iya. Ah? Iya. Dilihat sama Syekh. Ini punya si fulan, kadzabta, dustan tuh. Wow, udah gitu. Dustan tuh. Itu baru judulnya doang tuh, Pak. Dustan tuh. Wah iya, Syekh itu luar biasa. Dia nggak mungkin jadi ulama kalau ecek-ecek kan. Nggak mungkin. Baru judulnya doang nih bilang kadzabta. Ini punya siapa judulnya? Antum sampaikan dong, amanah. Diingetin, amanah. Ini judulnya siapa? Syekh siapa? Ngambil di mana? Nyomot di mana? Perkataan siapa ini? Harusnya kalau kita sampaikan sebuah judul, kita bilang di bawahnya, di bawah catatan kakinya, punya Syekh Fulan dalam kitabnya ini. Itu aman. Jujur kita. Ya, jujur. Karena kita tidak pulangkan judul itu kepada siapa? Pada diri kita. Wah, dibilang kadzabta, dustan tuh. Dipulangin, dilempar sama dia tuh. Dilempar. Bisa jadi nggak lulus tuh kuliah. Beneran. Nggak lulus tuh. Gimana mau lulusin seorang pengajar? Dia kan orang ini harus setelah lulus kan LC ini keluar nih kan. LC keluar, ini mau ngajar, pembohong mau ngajar gitu. Gitu kan. Pembohong mau ngajar. Subhanallah, ketat dulu, sangat ketat. Makanya sering saya bilang, orang baca seperti itu, pencurian ilmu. Pencurian ilmu. Pencurian ilmu atau bukan namanya? Dalam ilmu, dalam syariat itu disebut dengan sariqatul ilm. Pencurian ilmu. Tidak bisa. Makanya saya pernah ajarkan ya, di Al-Hamidiyah. Bukan, di Bekasi. Saya suruh baca salah satu imam kalau nggak salah namanya. Imam baca. Cara bacanya berkata penulis. Kemudian penterjemah berkata. Begitu. Jadi tidak boleh dilewatkan. Kan antum baca buku terjemah, ada yang terjemah jadi seperti itu. Mau antum lupain namanya. Paham? Paham nggak? Antum bilangin nama dia. Apa bukan namanya kezaliman ini? Zalim bukan? Zalim. Gak boleh. Harus jujur, amanah ilmiah. Ini amanah ini.
Berkata, antum baca buku itu, Bulughul Maram, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mana Ibnu Hajar nggak bisa bahasa Indonesia? Hah? Sahih? Ibnu Hajar nggak bisa bahasa Indonesia. Ibnu Hajar bilang begini, saat di mana bukunya, kasih lihat ini. Gimana ya Ibnu Hajar nggak bisa bahasa Indonesia? Harusnya berkata, Ustaz siapa itu yang menerjemah? Ada penterjemahnya di balik yud. Penterjemahnya siapa? Itu penterjemahnya yud. Itu amanah ilmiah. Makanya yang kemarin antara membasuh sama mencuci tadi di sini sama. Sama. Di situ nggak diperinci kan? Sahih? Hah? Antum mau reading? Oh, dingin. Iya, siap. Riz. Enggak. Kalau hukum asalnya dalam ilmu, sebagian penulis tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Sembarang orang terjemah tulisannya, sebagian ulama tidak mengizinkan. Makanya ada beberapa ulama saja yang boleh menterjemah tulisan ulama. Gitu. Ah? Oh iya. Seperti misalnya, betul. Ini juga tambahan ilmu baru nih buat antum nih. Ana bisa bahasa Arab, tapi belum tentu ana boleh terjemah punyanya Syekh fulan belum tentu. Karena syekhnya juga nggak kenal sama saya, siapa antum? Misalnya gitu. Antum WFH. Apa tuh? Punya beliau. Iya. Iya, para ulama itu nggak sembarangan. Kayak misalkan Indonesia ada beberapa misalkan misalnya lupa saya. Ada beberapa syekh itu kasih tazkiyahnya, buku dia itu mau diterjemah sama Ustadz Fulan. Jadi kalau siapapun mau menterjemah buku dia, harus ketemu sama Ustadz Fulan dulu. Gitu. Ketemu sama beliau, kalau Ustadz ini kasih tazkiyah boleh. Tapi kalau dia terjemah tanpa tazkiyah dari Ustadz ini tentunya hubungannya baik sama syekh. Maka tidak boleh dia terjemah. Itu amanah ilmiah. Sampai kayak gitu. Kenapa? Agar apa yang disampaikan oleh syekh itu tetap apa adanya. Karena boleh jadi kan sembarang terjemah beda makna. Jelas ya? Gitu. Tiba-tiba Haris terjemahin bukunya Syekh Albani gitu kan. Kenal aja enggak. Mumtaz tuh gitu. Kenal juga enggak gitu, tiba-tiba kitabnya Kifat Salat Nabi, penterjemah Haris. Haris Gondrong gitu ya. Belum makan gitu ya. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan manfaat pertemuan malam ini. Insyaallah semakin belajar maka akan tersingkap semakin luasnya ilmu agama ini, insyaallah. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.